والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya berikan kepada kita semua. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk taufik yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita, sehingga di sore yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu. Kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi seorang hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa mendapatkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, bahwasanya seorang hamba tersebut adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin bimbing. Allah Subhanahu wa taala ingin berikan petunjuk kepada mereka semua. Terkhusus di dalam perjalanan ilmu ini, yang dimana perjalanan ilmu ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah merupakan perjalanan orang-orang yang khusus. Perjalanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi para nabi, yang dimana para anbiya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewarisi dinar dan dirham, walakin warratul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan para anbiya, para rasul, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang sangat banyak. Perjalanan ilmu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu pengorbanan.
perjalanan untuk seseorang itu mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala terkadang butuh seseorang itu berjuang. Bahkan perjuangan yang harus dilalui oleh mereka para penuntut ilmu, mereka harus capek. Perjuangan yang harus dilewati oleh mereka para penuntut ilmu, mereka harus gurbah. Mereka harus terasing. Karena harus pergi dari sebuah negerinya. Terkadang pengorbanan seorang mereka yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala harus fakir. Makanya enggak heran para penuntut ilmu dari kalangan para salafus saleh mereka hanya untuk sekedar makan itu sulit. Itulah tantangan-tantangan dari yang namanya thalabatul ilmi. Karena memang ini adalah merupakan perjalanan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ini adalah merupakan perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya ketika berjuang di dalam perjalanan ini. Akan tetapi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkadang ujian di dalam perjalanan ilmu ini mungkin kita kuat lapar. Tetapi terkadang ujian di dalam perjalanan ilmu ini kita siap susah. Di sana ada ujian yang terkadang berada di sekeliling kita. Yaitu apa? Ujian istri dan anak. Ini ujian berat bagi seorang penuntut ilmu. Terkadang seseorang mau menuntut ilmu digadoli, ya kan? Digandeli. Jangan pergi Thomas, hari Ahad kok pergi nang saung. Gitu. Swiss pagi bulu tangkis jam 10. Merojaah, bar asar ngaji, bar maghrib lanjut. Kapan jalan-jalannya? Ya. Belum lagi apa? Belum lagi harus setoran setiap pagi, harus setoran setiap malam. Ini ujian. Ujian seorang penuntut ilmu yang terkadang apa? Yang terkadang itu berada di sekeliling kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang anak, tentang istri, tentang suami, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna min azwajikum wa auladakum aduwwul lakum fahdharuhum. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Sesungguhnya termasuk di antara musuh-musuh kalian itu istri, pasangan, anak. Hati-hati dengan mereka. Di satu sisi mereka adalah zina. Di satu sisi mereka itu adalah merupakan tempat untuk kita mendapatkan pahala, tapi di sisi lain mereka itu adalah merupakan apa? Adalah merupakan fitnah. Oleh karenanya beliau di dalam pembahasan yang ke-47 beliau membahas tentang apa? Tentang ujian ini. Bagaimana sih para salafus saleh itu ketika mereka belajar dahulu itu dengan pasangan-pasangan mereka, dengan anak-anak mereka. Kata beliau, ma'rifatu kaifa athara salafu al-ilma ala zaujatihim wa auladihim wa asdiqaihim. Bagaimana para salafus saleh itu harus kita ketahui bagaimana pengorbanan mereka. Kata beliau, mengetahui bagaimana athara salafu al-ilma. Para salafus saleh itu mendahulukan ilmu. Mendahulukan halaqah ilmu. Ala zaujatihim, dari istri mereka. Karena jamak zaujatihim. Gitu kan. Jadi mendahulukan apa? Ilmu daripada istri-istri mereka. Wa auladihim, dari anak-anak mereka dan teman-teman mereka. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka lebih mendahulukan tentang ilmu, ada taklim, apapun itu. Maka apa? Kebutuhan istri bentar itu bisa dipending. Kebutuhan sama teman-teman jalan-jalan itu bisa apa? Nanti bisa di lain waktu. Kebutuhan apapun itu, kalau tabrakan sama halaqah ilmu, maka apa? Maka nanti halaqah ilmu terlebih dahulu. Halaqah ilmu juga enggak setiap hari. Ya. Halaqah ilmu kajian palingnya cuma ahad sore.
Itu yang dianjurkan. Yang setengah wajib lah bahasanya. Soalnya kalau bilang wajib kayak kita memberikan syariat aja. Jadi apa? Dianjurkan dan setengah apa? Setengah wajib, sunnah muakkadah. Maka ini yang disebutkan oleh beliau bagaimana sih para salafus saleh itu ketika mereka bisa dipilih sama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu ini. Karena mereka apa? Mereka itu lebih mendahulukan ilmu dari istri-istri mereka, anak-anak mereka, teman-teman mereka. Jangan dibalik. Menuntut ilmunya bolos kapan? Kalau diajak jalan-jalan sama teman-teman. Jangan dibalik. Menuntut ilmunya bolos kalau apa? Kalau istrinya ngajak jalan-jalan. Menuntut ilmu nanti kan bisa, apalagi sama Ustadz baik. Gitu. Izin aja sama Juna. Gitu. Itu sudah mewakili. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita mau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum bisa mendahulukan apa? Mendahulukan ilmu. Lebih mendahulukan yang lain-lain. Makanya beliau mengatakan al-kitabul ladzi yusannifuhu al-alimu huwa waladuhu al-mukhalladu ba'da mautihi. Beliau menjelaskan bahwasanya kitab yang ditulis al-kitabul ladzi, kitab yang yusannifuhul alimu, yang seorang alim itu nulis, yang seorang alim itu mengarang sebuah kitab, huwa waladuhu, itu adalah anaknya yang kekal setelah matinya. Innahu waladun la yajidu minhu abuhu uquqan wala isyanan. Ini adalah merupakan seorang anak yang dimana tidak akan pernah didapatkan oleh bapaknya seorang anak yang durhaka dan bermaksiat kepadanya. Kitab yang dikarang oleh seorang ulama, kitab yang dikarang, yang ditulis oleh seorang alim, pada hakikatnya itu apa? Itu anak. Kenapa? Karena seorang anak itu bermanfaat setelah mati. Kalau anaknya adalah anak soleh. Kitab yang ditulis, kitab yang dikarang oleh seorang alim, kemudian setelah matinya kitab tersebut dimanfaatkan. Setelah matinya kitab tersebut itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu seperti halnya anak dan nggak pernah bermaksiat kepada bapaknya. Yang dimana terkadang anak asli itu apa? Itu kadang kurang ajar sama bapaknya. Terkadang lupa untuk mendoakan apa? Untuk mendoakan bapaknya. Mungkin bisa bermaksiat. Tapi apa? Sebuah kitab. Ini apa? Ini adalah anak yang terus menerus akan bermanfaat setelah matinya orang yang menulisnya. Kemudian kata beliau, innahu waladun barun bi abihi hala hayatihi. Anak tersebut menjadi anak yang baik ketika dalam keadaan hidup. Kitab yang ditulis itu terus-terusan bermanfaat, masih dalam keadaan hidup bermanfaat. Fa idza matal abu, ketika bapaknya meninggal, yaitu penulisnya meninggal, hamala ismahu min ba'dihi wa abqalahu ad-dzikra al-jamila wa sana al-hasana bainan nas. Setelah matinya, justru kitab tersebut akan membawa penulisnya, akan menetapkan penamaannya, mengingatkan pada penulisnya dengan pujian-pujian yang indah di tengah-tengah manusia. Coba kita lihat kemarin, rahimahullah Ustaz Aun, apa yang beliau tulis salah satunya kan? Mukhtarat, sebuah kitab yang dimana banyak para asatidzah itu apa? Itu banyak menggunakan kitab tersebut di dalam apa? Di dalam pembelajaran bahasa Arab. Betapa banyak pondok-pondok pakai kitab tersebut. Beliau susun, beliau kemudian rapikan, ya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Sehingga ketika beliau sudah meninggal, kitab yang beliau tulis bermanfaat terus dalam keadaan hidup. Itu bermanfaat buat beliau, dalam keadaan sudah beliau meninggal, itu pun apa? Itu pun terus dimanfaatkan. Ini anak soleh. Hakikat dari anak soleh itu ya seperti ini. Dalam keadaan hidup memberikan manfaat, dalam keadaan sudah mati, itu pun apa? Memberikan manfaat.
Maka seorang alim, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya apa? Hendaknya seseorang itu semangat di dalam perjalanan menuntut ilmu supaya apa? Ya supaya seseorang itu punya apa? Punya karya. Seseorang itu punya sesuatu yang nanti menjadi sebuah amal jariah ketika seseorang itu meninggal. Kemudian kata beliau, wal kutub hiya zaujatul alim. Sedangkan kitab itu adalah merupakan istrinya seorang alim, seorang penuntut ilmu. Makanya kalau istri itu masih cemburu sama wanita yang lain, berarti ini sebenarnya thalabul ilminya masih lemah. Ya. Kenapa? Menunjukkan kalau suaminya itu sibuk sama istri yang lain. Gitu. Tapi kalau seorang istri meskipun suaminya itu nggak nikah lagi, tapi sibuknya sama kitab, sibuknya sama buku, gitu loh. Sampai dia cemburu, kapan kamu punya waktu kepadaku? Wah, iki baru thalabatul ilmi tenanan. Gitu. Ternyata apa? Istri-istri kita itu subhanallah nggak pernah cemburu sama kitab. Cemburunya sama siapa? Lebih sering cemburunya sama teman. Ya apa enggak? Karena apa? Suaminya lebih sering kumpul sama temannya daripada sama istrinya. Akhirnya apa? Akhirnya yang dibuat cemburu itu temannya, atau apa? Akhwat yang lain. Atau yang dibuat cemburu bukan urusan-urusan apa? Urusan-urusan kitab. Makanya ketika beliau mengatakan wal kutubu hiya zaujatul alim allati yatanaqqalu bainahunna wa yabitu kulla lailatin ma ihdahinna sahirul lail. Harusnya itu seorang alim ikhwan, bukunya itu selalu menemani dia. Dan tidur setiap malam itu sama buku. Itu kalau seorang penuntut ilmu tenanan, gitu. Mau tidur mukhtasar di murojaah, gitu. Ya kan, bangun tidur yang dicari pertama kali apa? Mukhtasar. Wah, iki tenanan nih. Bukan apa? Bukan yang lain. Bahkan apa? Wa yabitu kulla lailatin ma'a ihdahunna sahirul lail. Dia tidur malamnya aja nginep bersama apa? Bersama buku. Kemudian yaftaddu abtarul hikami wal ma'ani. Bagaimana dia ngerusak? Bahasanya ini agak sedikit vulgar. Merusak apa? Abkar. Keperawanan hikmah-hikmah dan makna-makna dari apa? Dari buku. Kenapa? Dipikir. Jadi keperawanannya itu dirusak. Baca ayat, mikir. Kayak tadi. Murojaah itu kan, subhanallah. Kelihatan teman-teman itu mikir. Kenapa? Ditanya i'rab, ditanya bentuknya, ya kan? Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Itu mikir, kerasa mikirnya. Makanya apa? 1 jam ada yang sampai tanya, belum azan Ustaz. Sehingga apa? Sehingga dia mikir betulan bagaimana dia mendapatkan hikmah-hikmah dan makna-makna dari buku tersebut. Fahuwa ya'ishu ma'aha ula'i zaujat. Dia terus-menerus hidup bersama apa? Bersama istri-istri ini. Maksudnya apa? Kitab-kitab ini. Insya Allah ibu-ibu tidak akan cemburu, Pak. Ya cemburunya paling cemburu-cemburu gitu saja. Tidak sampai mecah piring, insya Allah. Kalau apa? Kalau cemburunya sama buku, justru malah senang kadang. Ya. Apalagi kalau istrinya soleha, alhamdulillah suamiku lebih sibuk sama belajar daripada apa? Daripada yang lain, daripada sama teman-temannya dan lain. Arghadu ishin wa an'amuhu, dia hidup nikmat dengan kitab, hidup bahagia dengan kitab. Fala ghirata bainahun, dan gak ada cemburu antara satu kitab dengan kitab yang lain. Wala hasada wala baghdha wala makaid, gak ada tipu daya, gak ada kebencian, gak ada hasad. Wala masyakil alal itlaq, dan gak punya muskilah, gak ada problem. Kalau apa? Kalau seseorang itu sibuknya istrinya itu dijadikan istrinya adalah kitab-kitab yang ada di rak. Kemudian kata beliau, imani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wal kitabu wa khairu sadiqin lil mar'i. Kitab itu adalah merupakan sebaik-baik teman bagi seseorang. Fa huwa anisuhu fil khalwati. Dia akan menjadi teman ketika sendiri. Wa rafiquhu fil khalwati.
Itu salah titik. Dan dia akan menjadi teman ketika apa? Dia sendiri. Wala yaghtabuhu wala yanummu alaihi. Kitab itu enggak akan pernah menggibahinya, juga enggak akan pernah menyakiti dirinya. Wala yas'a binamimatin ilaihi, juga tidak akan pernah mengadu domba. Ini kalau apa? Kalau kitab itu kita jadikan teman, enak jadi teman sama kitab ini. Kita kemana tuh? Ke naik kereta, yang dibuka apa? Kitab, ya kan? Ketika di jalan naik bis, yang dibuka kitab. Lagi di tempat kerjaan, kemudian istirahat, yang dibuka kitab, ya kan? Kemudian lagi santai sambil ngopi, ada pisang goreng, yang dibuka sambil apa? Sambil kitab. Wah, ini subhanallah. Betul-betul apa? Dijadikan apa? Dijadikan teman ini kitabnya. Fa in nazalat bil mar'i dha'iqatun maliyatun dhaha hadha sadiqu bi nafsihi li ajli sadiqihi. Kalau seandainya seorang itu susah dari sisi harta, maka apa? Teman kita ini kitab itu akan apa? Akan berkorban. Akan berkorban untuk kita. Warido bi an yuba'a fil aswaq li tafriji qurbati sahibihi. Dia akan berkorban. Bagaimana Pak pengorbanan kitab itu Pak? Nah, rela dia dijual. Coba kalau seandainya kita sama teman. Kemudian ada teman kopi kayak anak ini, temannya Karman, anak lagi butuh duit, ente mau tak jual enggak? Ya. Nggak mungkin yang ada anak dikepret anak. Ya. Tapi kalau seandainya kitab, gitu loh. Ini apa? Rela berkorban ini untuk kita. Kita nggak punya fulus, nggak punya uang, dia rela berkorban, nggak apa-apa, jualan aja. Dijual dia nggak marah-marah, gitu. Dan nggak ngambek. Gitu. Ini enaknya beli kitab. Gitu. Kita punya kitab. Dia ridho bi an yuba'a fil aswaq. Dia rela dijual di pasar. Untuk apa? Untuk supaya kita itu terlepas dari kesulitan. Walamma aqala salaful kiramu hadhil ma'anil idhami. Tak kala para salafus saleh itu tahu tentang pentingnya kitab, dia itu anak, dia itu istri, dia itu teman. Maka apa? Mereka itu kanu yu'athirunal ilma syar'i wa tahsili. Akhirnya mereka lebih mendahulukan ilmu syar'i dan mendapatkan ilmu syar'i ala zaujati wal auladi wal asdiqa. Lebih mendahulukan ilmu daripada istri, daripada anak, daripada apa? Teman. Makanya kata beliau, fasma akhbarahum fa innaha ajabun ujab law ra'at aynaka. Coba dengarkan bagaimana sih kisah-kisah mereka. Kalau kalian lihat, wah, al-ajabul ujab, ini begitu mengherankan bagaimana mereka lebih mendahulukan ilmu daripada istri, anak dan teman-teman. Hada Ibnu Khalkan, seorang ulama, yaqul, beliau mengatakan, kana Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri, al-Imamul Muhaddits al-Kabir, Imam Zuhri, kita sering dengar Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Bagaimana beliau? Seorang imam muhaddis. Kata beliau, idza jalasa fi baitihi wada'a kutubahu haulahu ay wa ja'ala yaqra'u fiha. Beliau kalau duduk di rumah itu, kata Imam Ibnu Khalkan, beliau kalau duduk di rumahnya meletakkan kitab-kitabnya itu di sampingnya, samping kanan dan samping kiri. Sambil beliau membaca kitab tersebut. Fayanshagilu biha an kulli syai'in min umurid dunya. Sibuk dengan kitab tersebut dari segala sesuatu perkara-perkara dunia. Ai minaz zaujati wal auladi wal mal, dari istri, dari anak, dari harta. Itu duduk. Kalau kita masuk rumah, subhanallah, masuk rumah megang kitab, alhamdulillah, itu dapat hidayah besar. Ya. Kenapa? Kadang di rumah kalau nggak mainan HP, ya kan? Sambil scroll Facebook, Instagram. Kemudian kita apa? Ngerjakan yang lainnya. Faqalat lahu imra'atuhu yauman, istrinya ngomong pada suatu hari ini sama Muhammad bin Zuhri, wallahi li hadhil kutub ashaddu alayya min 3 darair. Apa kata beliau?
kitab-kitab ini lebih memudaratkan bagiku daripada 3 wanita atau 3 istrimu yang lain. Ini lebih berbahaya ini. Kenapa? Kamu lebih cinta kitab daripada kalau seandainya kamu nambah istri 3. Ya. Kamu punya istri 3, kata istrinya Muhammad ibn Zuhri, itu nggak akan sesibuk ini sampai kamu lupa sama saya. Ini lebih cemburu kepada siapa? Lebih cemburu sama kita. Ini lebih apa? Asyaddu alayya. Ini lebih berat bagiku, kata istrinya, daripada apa? Daripada 3 istri. Kita istrinya siji, sibuk terus. Megang kitab, kalau apa? Kalau ada mau setoran, baru dipegang kitab. Gitu kita mau jadi, wah aku menuntut ilmu, salafi ini. Terus gimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita masih apa? Kalau kita itu masih belum bisa mengedepankan ilmu daripada apa? Daripada yang lain. Maka kata beliau, ay annaha gharat min syiddati Muhammad az-Zuhri lil kutubi wa hirsi 'alal ilmi. Istrinya ini cemburu. Kenapa? Karena saking cintanya Imam Muhammad ibn Zuhri ini terhadap ilmu. Sampai apa? Sampai melebihi kecemburuan kepada istri yang lain kalau seandainya itu punya. Apa katanya? Oh, kalau punya, ya. Kemudian kata beliau, tazawwaja Abdullah ibn Qasim rahimahullahu taala bibnati ammihi. Abdullah ibn Qasim al-Atqi, beliau menikah sama sepupunya, anak dari pamannya. Fahamalat minhu, akhirnya istrinya tersebut itu hamil dari Abdullah ibn Qasim ini. Wa arada safaru ila al-Madinah an-Nabawiyyah li talabil ilmi ala yadil Imam Malik ibn Anas. Sehingga ketika istrinya ini hamil, ini Abdullah ibn Qasim ini pengen safar menuju ke kota Madinah untuk belajar kepada siapa? Belajar kepada Imam Malik ibn Anas. Wa kana yanwil baqa inda Malik muddatan tawilatan liyatlubal ilma ala yadayhi. Dan dia niat apa? Aku duduk di Madinah ini agak lama. Duduk di majelisnya Imam Malik dan belajar di hadapan beliau. Kemudian beliau mengatakan fa akhbara zaujatahu bi raghbatihi datil. Dia ngabarkan ke istrinya, aku mau belajar. Keinginan tersebut disampaikan. Wala alla yudlimuha khayyaraha baina an yutalliqaha wa yufariquha litatazawwaja min man tasha. Kenapa? Kalau seandainya aku kabarkan kepada ini istri, siapa tahu apa? Siapa tahu istrinya ini gak ridho dengan kepergian suaminya tersebut, sehingga ada khiyar, ada pilihan bagi istrinya. Antara apa? Antara dia itu mau menceraikannya, pisah sama istrinya tersebut, dan dia bisa milih laki-laki yang apa? Milih laki-laki yang ngeloni terus, ya. Milih laki-laki yang bisa menemaninya dia terus. Wa baina an tantadira audatahu ba'da sinin, Allahu a'lam kam satakun. Atau dia mau milih sabar wanitanya ini berapa tahun, ya nggak tahu, Allahu a'lam mau berapa tahun. Coba gimana kalau kita ya, pentungi kalau kita ini, ya. Kita izin mau belajar ya, anak mau izin lah belajar kemana? Ke Yaman. Berapa tahun? Nggak tahu, Allahu a'lam gitu. Disuruh milih, itu dikabarkan seperti itu supaya apa? Supaya nih wanitanya ini bisa milih lah. Supaya bisa milih. Kalau memang kamu nggak sabar, nggak apa-apa, kamu minta cerai. Kamu minta cerai dan kamu bisa nikah lagi nantinya sama laki-laki yang duduk bersamamu, yang menemanimu, ya kan? Atau kalau kamu sabar, kamu bisa nunggu saya berapa tahun, Allahu a'lam bishawab. Ini laki-lakinya ini sangar kan, kalau zaman sekarang kita, bukan hanya istrinya yang marah, mertuanya juga mencak-mencak. Gitu. Terkadang kita lebih takut sama mertua daripada istri. Gitu. Kemudian kata beliau, fakhtaratil baqa'a zaujan tatallahu. Wah, ini istri solehah ternyata. Dia milih apa? Dia milih nggak apa-apa lah kamu pergi sana belajar sama Imam Malik, saya tetap jadi istrimu dan menunggumu di rumah.
Fataraka ladaiha ma tayassara minal mal. Beliau meninggalkan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berupa harta. Dikasih bekal harta, nih, kasih simpenan. Tsumma rahala wa zaujatuhu hamilun. Kemudian dia pergi dan istrinya lagi dalam keadaan hamil. Dia pergi ke kota Madinah. Wa baqiya inda al-imam Malik sab'a asyarata sanah mutawasilatan. Dia tinggalkan 17 tahun, Pak. 17 tahun. Kuat jenengan. Nah, kuat ibu-ibu ditinggal suaminya belajar menuntut ilmu 17 tahun. Ya. Oh, tinggal saulan aja mencak-mencak. Ya. Ini 17 tahun ditinggal sama Imam Abdullah Ibn Qasim. La ya'rifu an zaujatihi wa waladihi syai'an. Kalau dahulu gak ada HP, gak tanya kabar, wis bismillah tawakkaltu 'ala Allah, gak tahu keadaan istrinya, gak tahu tentang keadaan anaknya. Meskipun ini ekstrim ya, Pak. Gitu. Alhamdulillah sekarang dimudahkan, gitu. Kalau mau meninggalkan paling enggak dia tinggalkan maisha, gitu kan. Meninggalkan harta. Setiap bulan ada tanggung jawab. Nah, ini yang dilakukan oleh salah satu dari para salafus saleh. Bagaimana mereka apa? Saking semangatnya belajar. 17 tahun enggak balik-balik. Belajar sama Imam Malik. Meninggalkan istri, meninggalkan anak. Dan anaknya coba moro-moro gede. Dia tinggalkan dalam keadaan hamil. Kemudian kalau dia pulang 17 tahun setelahnya, apa enggak wis siap untuk nikah? Mau jadi punya cucu. Maka ini keadaan para salaf dalam perjalanan ilmu mereka. Kemudian qala Imam Ibnul Qasim, kata beliau, wa anakhtu bi babi Malik sab'ata asyara sanah. Kata Abdullah Ibnul Qasim, ma bi'tu fiha wa la ishtaraitu syai'an. Ketika aku berada di pintunya Imam Malik ini selama 17 tahun, aku gak pernah beli sesuatu, juga gak pernah menjual sesuatu. Fabaina ana indahu data yaumin id aqbala hujjaju Misr. Ketika aku berada di sampingnya Imam Malik, maka datang jamaah haji dari Mesir. Faida syabun mutalaffimun qad dakhala alaina wa nahnu fil masjid. Ternyata ada seorang anak muda mutalaffim. Mutalaffim itu nutup wajahnya itu, ditutup hidungnya itu, kayak maskeran. Telah masuk kepadaku dan kami berada di dalam masjid. Fasallama ala Malik. Kemudian mengucapkan salam kepada Imam Malik. Wa qala afikum Ibnul Qasim. Apakah ada di antara kalian itu yang namanya Ibnul Qasim? Fa asyaru ilayya. Orang-orang itu menunjuk kepadaku. Itu loh. Namanya Ibnul Qasim itu loh. Kemudian fa akhadha yuqabbilu ma baina ainai. Maka pemuda tersebut datang kepadaku mencium mencium keningku di antara kedua mataku. Wa wajadtu minhu raihatan thayyibatan. Aku mendapati darinya wangi yang wangi. Pakai parfum. Anak yang sopan, pemuda yang sopan. Fa idza hiya raihatul walad. Ternyata itu bau dari seorang anak. Wa idza huwa ibni. Ternyata itu adalah anakku yang tak tinggal dulu. Coba. Dia ini nggak ikut didik, nggak ikut didik. Tapi karena perjalanan dia sibuk untuk menuntut ilmu dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala perbaiki anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, urusan perbaikan anak, urusan kebaikan seorang anak, kebaikan seorang istri, itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sering mengatakan wa aslahalahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Kami perbaiki anaknya. Yang memperbaiki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti ilmu-ilmu parenting zaman now. Gitu. Di mana istri kebanyakan apa? Kebanyakan ngikuti ilmu parenting. Ini didik ini kan urusan kamu juga. Kamu itu sebagai kepala sekolah, saya ini sebagai guru. Gitu.
Wah, ilmu parentingnya terlalu banyak. Makanya apa? Tuntutan kepada suami banyak banget. Karena apa? Terlalu banyak parenting. Seakan-akan kebaikan seorang anak itu hak mutlak dari apa? Dari kitanya. Ketika kita memperbaiki diri kita, ketika istri juga ikhlas untuk apa? Untuk mendidik seorang anak yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya Abdullah bin Qasim. Anaknya enggak ketemu 17 tahun, enggak pernah dididik. Tapi karena dia memperbaiki dirinya terus ikhlas dalam perjalanan thalabatul ilmi, Allah yang memperbaiki keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhwan, ketemu sama Nabi Ismail itu berapa kali sih? Hah? Ketemu terus? Wah, enggak pernah ketemu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu sama Nabi Ismail ketika bayi didekek lengkap. Ketemu sama Nabi Ismail ketika kapan? Ketika mau menyembelih. Itu pun tidak lama. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kapan? Ketika mau bangun Ka'bah. Ketika kapan lagi ketemu sama Nabi Ismail? Ketika sudah nikah, suruh untuk ganti apa? Untuk ganti palang pintu. 4 kali ketemu sama Nabi Ibrahim dan tidak lama. Tapi ternyata apa? Ternyata jadi anak soleh. Karena bapaknya itu berusaha untuk apa? Membenarkan dirinya terus. Bapaknya sibuk untuk bapaknya sibuk dengan apa? Perintah-perintah Allah dan terus memperbaiki. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki apa? Memperbaiki ke keluarganya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah-kisah yang seperti ini menjadi sebuah ibrah bahwasanya apa? Kebaikan istri, kebaikan anak itu juga ada pengaruh dari kita sebagai seorang suami. Terus memperbaiki diri atau enggak? Kita itu pengen anak baik, pengen istri baik, tapi apa? Kita sendiri untuk memperbaiki diri saja sulit. Kalau kita pengen istrinya baik, kasih contoh. Kita memperbaiki diri dengan thalabatul ilmi, insya Allah bojone melok. Coba berapa banyak teman-teman yang di sini yang dahulu istrinya nggak ikut setoran mukhtasor, gitu. Alhamdulillah sekarang apa? Melok mulai setoran, ya. Sudah ngikut bagaimana perjalanan thalabatul ilminya. Karena apa? Karena suaminya mencontohkan, anaknya mulai ngikut. Jangan cuma istrinya terus yang disuruh belajar, kamu belajar sana. Masnya aja nggak pernah ngasih contoh. Ya. Maka ini fani wa fatillah. Ini yang dijalani oleh beliau Abdullah bin Qasim. Ketika apa? Ketika 17 tahun, Pak. 17 tahun meninggalkan istri sama anaknya. Anaknya datang ke kota Madinah. Kemudian apa? Mencium bapaknya. Wa wajadtu minhu raihatan thayyibah fa idza hiya raihatul walad fa idza huwa ibni alladhi taraktu ummahu hamilan bi. Yang aku tinggalkan emaknya, ibunya dalam keadaan apa? Mengandung dia. Qad syabba wa kabura wa sara rajulan. Dia sudah menjadi pemuda, sudah besar dan sudah menjadi seorang laki-laki. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perjalanan seorang ulama, bagaimana mereka rela, tega. Antum alhamdulillah nggak tinggalkan 17 tahun, cuma ninggalkan waktu subuh, mungkin lebih cepat berangkatnya. Gitu. Atau mungkin apa? Telat baliknya. Karena apa? Harus ke saung dulu setoran. Gitu. Nggak sampai 17 tahun itu pun masih ketemu sama anak. Gitu. Itu pun kalau lagi di telepon, subhanallah. Mending apa? Ustaz izin dulu. Darurat. Gitu. Kadang daruratnya cuma hanya untuk beliau pisang goreng. Tapi bahasanya darurat. Subhanallah. Ditelepon sama istrinya, Bi, tolong belikan pisang goreng. Izinnya sama Ustaz darurat ini Ustaz. Allahu Akbar. Itu gimana mau mendahulukan ilmu daripada apa? Thalabatul ilmi. Daripada istri sama anak. Maka ini perjalanan para salafus saleh sehingga mereka dipilih karena mereka berani seperti ini, Pak. Mereka berani berkorban. Mereka berani mengambil apa? Mengambil resiko. Kemudian qala Zubair bin Bakkar rahimahullahu taala, qalat ibnatu akhi li ahlina. Kata Zubair bin Bakkar, cerita yang lain. Anak dari saudaraku mengatakan kepada keluarganya,
khali khairu rajulin li ahli. Pamanku itu adalah sebaik-baik laki-laki kepada keluarganya, aili zaujatihi, kepada istrinya. La yattakhidhu darratan, dia itu enggak kawin lagi. Wah, ini muji pamannya. Pamanku itu top pokoknya. Dia itu paling baik sudah sama istrinya. Kenapa? Dia enggak kawin lagi. Ya. Memang wanita itu seperti itu, Pak. Kalau ada seorang ikhwan, seorang kepala rumah tangga yang enggak kawin lagi itu kayaknya sudah yang paling baik. Kalau ada yang nikah lagi, pokoknya setengah mata tuh. Dia itu bukan sesuatu lah. Itu memang pandangan seorang wanita sejak zaman dulu sampai zaman sekarang seperti itu. Jadi tidak usah heran gitu. Nah, ini beliau mengatakan pamanku itu adalah laki-laki yang paling zen, yang paling baik. Kenapa? Karena dia nggak nikah lagi. Wala yashtari jariyatan, dia juga nggak pernah beli budak wanita. Faqalat imra'atu Zubair, akhirnya istrinya itu ngomong, bibinya ngomong. Kata beliau, lihadhil kutubu asyaddu alayya min thalathi darair wa as'ab. Iya, memang pamanmu itu enggak nikah lagi, tapi apa? Ini loh kitab-kitab ini. Kitab-kitab ini lebih berat, aku lebih cemburu daripada apa? Kalau seandainya pamanmu itu nikah 3. Ini kitab-kitab ini lebih sulit saya itu untuk mengalihkan perhatian darinya. Wah, ini luar biasa. Makanya Zubair bin Bakar ini seorang ulama, seorang alim, lebih apa? Lebih sibuk sama kitab dibandingkan apa? Dibandingkan sama istrinya. Kemudian qala Imam Ibrahim Al-Harbi. Imam Ibrahim Al-Harbi beliau menceritakan asobatni dha'iqatun maliyatun data marratin. Aku itu pernah punya kesulitan ekonomi pada suatu hari. Ila anintahal amru ila an adima iyani futuhum wa ta'amuhum, sampai hingga akhirnya itu betul-betul tidak ada makanan. Di rumah itu habis, beras, entek, gandum habis, semuanya habis. Faqalat li zaujati, maka istriku itu mengatakan kepadaku, hab anni wa iyyaka nasbiru 'alal ju'. Fa kaifa bihataini sabiyataini. Kalau kita, Pak, kata istrinya itu ngomong, kalau kita, Pak, kita ini alhamdulillah lah wis gede, sudah besar, bisa sabar sama yang namanya lapar. Tapi gimana dengan anak-anak ini? Anak-anak 2 ini lapar, piye iki Pak nih? Fa innahu la tasbirani ala ma nasbiru alaihi, mereka enggak sabar seperti yang kita sabar. Fahati syai'an min kutubika hatta nabi'ahu au narahnahu. Kata istrinya, sudah, itu loh kitab yang kamu punya itu. Yuk kita jual saja atau kita apa? Atau kita gadaikan. Ini istrinya ngomong sama Pak nih, sama bapaknya. Wa nashtari bihi ta'aman, sehingga kita bisa membeli makanan. Apa kata suaminya? Farafatu dalika wa bakhiltu bi kutubi an abiaha. Aku tolak, udahlah enggak usah ngapain aku jual kitab. Aku bakhil sama kitabku. Untuk aku jual. Wa qultu laha, dan aku katakan kepadanya, iqtaridi lahuma ba'dhat ta'am, wis ngutang dulu sama apa? Sama warung sebelah itu. Disuruh untuk ngutang. Wa amhilini baqiyatal yaum wal laila fala'allahu ya'ti bil faraji min indihi. Dan kasih waktu aku 1 hari 1 malam, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala membukakan dan memudahkan apa? Membukakan jalan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Al-Harbi? Qala Al-Harbi, fa bainama ana fi ghurfatil kutubi lil mutala'ati wan naskhi. Tak kala aku ini sudah wis mikir, wis mumet anak ini, tidak punya duit. Coba para ulama tidak punya duit yang dibuka kita, Pak. Ya. Kita di celengan di ATM sih cukup untuk 3 bulan 4 bulan terus mumet. Karena gajinya kata Pak Sus 10 koma. Mana Pak Sus? Iya Pak, 10 koma. Nah, ternyata kebanyakan dari teman-teman nggak sampai 10 koma gajinya. Ada yang 5 koma. Nah, tanggal 5 wis koma, becek-becek. Gitu. Yeah. Ada yang tanggal 2 wis koma, gitu. Wis pengen masuk rumah sakit. Yeah. Padahal gajian tanggal 17, yeah. Gajian tanggal 27, tanggal 2 wis
Ya Allah, wis bingung ini gimana sisa hari-hari yang tersisa ini. Ya. Makanya gajinya 2, lah ini nggak punya fulus, nggak punya apa-apa, masih apa? Masih dia itu masuk ke dalam maktabah, buka kitab, mutolaah. Kemudian kata beliau, intorokal baba torikun, ternyata ada yang ketok pintu, tok 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 tok. Fakultu man hada, siapa? Faqala rajulun minal jiran. Ya, tonggomu itu. Faqala udkhul, fakultu udkhul, maka katakan masuk. Faqala atfi istiraj hatta adkhul. Kemudian beliau mengatakan apa? Matikan lampu sampai aku masuk. Fa'atfa'tu siraja fi siraja fadakhala wa wada'a surratan kabiratan kanat ma'ahu wa qala li inna aslahna li sibyanina ta'aman fa ahbabna ayyakuna laka wa li sibyanika fihi nasib. Kemudian ketika sudah dimatikan lampu, ternyata dia bawa kayak bejana besar, ya kan? Kemudian beliau mengatakan apa? Kami itu buat ini buat anak-anak kami, bikin makanan. Kemudian kami itu tergerak, dibikin cinta, dibikin senang untuk memberikan apa? Makanan ini untukmu juga, sama anak-anakmu. Tsumma qala ar-rajulu, kemudian beliau mengatakan, wa hadza syai'un akhar, fa wada'ahu ila janibi surratil kabirah. Kemudian beliau mengatakan ini ada yang lain juga. Diletakkan di samping panci tadi, wa qala ista'in bihi ala hawaijik. Beliau mengatakan apa? Ya siapa tahu ini bisa nolong kamu terhadap apa? Terhadap apa yang kamu butuhkan. Tsumman sarafar rajulu wa tarakani wa ana la a'rifuhu. Kemudian apa? Kemudian orang tersebut pergi meninggalkanku dan aku nggak tahu siapa yang masuk. Kenapa? Karena lampunya mati. Coba. Kenapa lampunya? Lampunya dimatikan. Dia mau masuk, tolong matikan lampu. Ben nggak ngerti siapa yang masuk. Wih gitu, kalau punya tetangga seperti ini tuh khair ini kan. Ya. Masalahnya apa? Tetangganya subhanallah bikin marok, bikin daging ayam aja mambunya aja nggak bagi-bagi airnya gitu kan. Padahal tetangga lapar. Ya. Maka ini kawan, ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janjinya Allah. Orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ada saja jalannya. Nah, mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang hamba itu apa? Dalam keadaan betul-betul apa? Betul-betul habis rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya meninggal, wafat, selesai. Tapi ketika seorang hamba dia masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau mentakdirkan orang umurnya 60 tahun, nggak mungkin dikasih rezekinya sama Allah cuma 40 tahun. 20 tahun disuruh cari sendiri, suruh mikir sendiri, suruh berusaha sendiri. Enggak. Tapi apa? Rezekinya sudah ditakar sampai dia meninggal itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya beliau mengatakan pada autu zaujata wa qultu laha, aku panggil istriku dan aku mengatakan, kata Ibrahim Al-Harbi ini, beliau mengatakan apa? Asrijil misbaha fa asrajtuhu, akhirnya dihidupkan kembali apa namanya? Lampunya. Faida as-surratul kabiratu min dilun fi khamsuna wasaton. Ternyata di dalam bejana tadi ada 50 apa? Ada 50 bungkus. Fi kulli wasatin launun min alwani ta'am. Di setiap bungkus tersebut ada macam-macam dari jenis-jenis makanan. Wa ila janibi surrati kisun fi alfu dinar. Ternyata di samping bejana tadi ada 1000 dinar. Ini asli tetangga yang khair ini kalau ini. Kita dikasih apa 1000 dinar. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi siapa? Mereka yang bertakwa, mereka yang tawakal betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jenengan tidak sampai seperti ini, Pak. Kenapa? Ya, karena seperti yang disampaikan kemarin ngobrolin. Kita aja Ustaz, lembur hari Sabtu itu sudah tercatat, akhir bulan rezeki kita itu sudah kelihatan. Ya. Apalagi lembur hari Minggu. Itu sudah kelihatan itu kan. Itu sudah kelihatan. Tidak sampai habis seperti ini, alhamdulillah kita masih banyak bersyukur. Sudah gitu apa? Kadang thalabatul ilminya masih apa? Masih males-malesan. Padahal subhanallah, yo kerja,
Gitu loh. Insya Allah setiap akhir bulan yo, alhamdulillah ngebul, bisa buat jalan-jalan. Gitu loh. Kadang juga masih ada lebihnya. Tapi suruh setoran kok angelimen gitu loh. Kadang subhanallah dipaksa seminggu 3 kali saja, itu kadang alhamdulillah seminggu sekali. Ya kan Pak Imam? Nah, semoga Allah mudahkan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengatakan, faqultu li zaujati, maka aku katakan kepada istriku, ayat disibyana hatta yaqulu, apakah anak-anak ini masih bangun sehingga mereka makan? Wa qadaina min tilkad dananir, kemudian kami habiskan dinar-dinar tersebut dainan kana alaina, untuk apa? Untuk bayar utang. Yang apa? Yang sudah mulai kemarin-kemarin itu apa? Mulai kemarin-kemarin itu ngutang. Tes. Akhirnya 1000 dinarnya tadi untuk apa? 1000 dinarnya tadi hanya untuk bayar utang. Kemudian qala al-Qadi Al-Iyad fi tarjamati al-Imam Faqih Abi Umar Ahmad Ibn Abdul Malik Al-Ashbaili Al-Ma'ruf Bibnil Maqwi rahimahullah ta'ala. Ini cerita yang lain lagi, banyak sekali ini cerita ulama yang rela untuk apa? Untuk ilmu, dan mereka apa? Mereka itu lebih rela lapar, mereka itu lebih rela bersama kitabnya. Gitu. Kata beliau Imam Qadi Iyad, beliau mengatakan wa kana qad hubbiba ilaihi ad-darsu muddata umrihi. Kata beliau kepada Imam Ibnul Maqwi ini, beliau itu dijadikan cinta. Makanya orang cinta terhadap ilmu itu karunia dari Allah. Makanya pakai bahasa apa? Wa kana qad hubbiba ilaihi. Pakai majhul. Dijadikan cinta terhadap ilmu. Siapa yang menjadikan cinta? Allah. Karena dia pantas untuk dipilih menjadi seorang pembawa ilmu, dijadikan dia cinta terhadap yang namanya ilmu. Kalau kita kok dipalingkan dari ilmu, ada majelis dipalingkan, ada jalan-jalan dengan teman-temannya, ya kan? Ada majelis dijadikan kita dipalingkan karena mungkin kita ada kerjaan yang lain. Ini sebenarnya banyak tanda tanya. Kenapa sih kok saya dipalingkan terus dari yang namanya thalabatul ilmu? Itu harus tanda tanya. Apa enggak saya nggak pantas dipilih untuk menjadi seorang penuntut ilmu? Karena apa? Cinta terhadap ilmu, hadir di majelis ilmu, dapat peringatan dari Allah, dapat peringatan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah, ini tanda-tanda kebaikan. Makanya pakai bahasa apa? Wa kana qad hubbiba ilaihi ad-darsu, telah dijadikan cinta untuk belajar kepadanya, muddata umrihi, selama apa? Selama dia masih hidup. La yafturu anhu lailuhu wa naharuhu, gak bosan-bosan dia itu belajar siangnya, malamnya. Wa ju'ilat fihi ladzatu, dan dijadikan di dalam menuntut ilmu itu apa? Keledatan. Wa qad dzukira anna shadiqan lahu qasduhu fi 'idin za'iran lahu fa asabahu dakhilu darihi. Telah disebutkan bahwasanya dia punya teman pengen apa? Pengen berziarah kepadanya di hari Id. Di hari Id, namanya hari Id ini hari apa ya? Hari senang-senang, hari bahagia, ya kan? Fa asabahu dakhila darihi. Kemudian temannya ini masuk dalam rumahnya. Wa darrabahu maftuhun ay kana babud dari maftuhan. Ternyata pintu rumahnya ini apa? Terbuka. Fajalasa yantadiruhu ay liyakhruja ilaihi. Dia nunggu temannya ini, nunggu Ibnu Al-Maqwi ini. Kok gak metu-metu ini temanku ini. Alhamdulillah kalau dulu masih ada masih nunggu, jadi nunggu di tempat supaya sahibul baitnya ini apa? Keluar. Fa'abta'a anhu. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia ini terlambat keluar. Fa'ausa ilaihi ay arsala ilaihi sahsan liyakhruja ilaihi. Akhirnya Ibnul Maqwi ini ngirim orang untuk keluar. Fa kharaja wa huwa yanzuru fi kitab. Kemudian apa? Dia keluar dan dia ngelihat kitab. Falam yash'ur ay Ibnul Maqwi bisadiqihi hatta athara fihi. Dia enggak sadar, dia baca kitab, lupa kalau dia itu ada temannya ini. Gitu. Ada temannya. Listighali balihi bil kitab, karena sibuknya dengan kitab sampai lupa gitu. Sampai lupa.
Fatanabbaha hina idzin lahu wa sallama alaihi. Akhirnya dia ingat, kemudian memberikan salam kepadanya. Wa tadara lahu min ihtibasihi ay ta'akhkharahu an muqabalatihi. Dia minta udzur. Afwan, ana telat ya, keluar dari apa? Dari rumah. Gitu. Minta izin. Kenapa? Bisyublihi bimas'alatin awisatin lam yumakkinuhu tarkaha. Karena dia sibuk sama satu masalah yang sulit sehingga dia nggak mampu untuk meninggalkannya. Hatta fatahahallahu alaihi wa fahhamahu iyyahu. Sampai Allah bukakan pemahaman kepadanya dan dia akhirnya menjadi paham. Coba sibuk sama apa? Sama kitab. Coba kalau seandainya nanti itu saudara kita ini dipanggil-panggil, "Man, ngopi man." Sibuk dia sama baca kitab gitu. Habis itu dia minta udzur, "Apa nanti? Apa Bapak baru tenang slow," katanya. "Duluan aja, saya masih buka masalah." Itu keren asli. Gitu kan. Cuma masalahnya apa? Masalahnya ini kopi. Dia yang panggil, kan susah kalau seperti ini. Maka ini, Pak, harusnya ngopi sambil baca kitab gitu loh. Nah, satu masalah, satu hadis gitu. Nah, ini baru apa? Majelis kopi plus hadis gitu. Ya. Pas waktu jalan semuanya, saya pun mau kalau diajak trekking sama Pak Abbas. Tapi apa? Ayo Ustaz trekking, gaskan tak aja ini teman-teman, ayo trekking. Tapi apa? 5 hadis naik, 5 hadis turun sambil ngapal. Siap enggak? Kalau siap, gaskan. Ya. Trekking kita dengan apa? Dengan persyaratan tadi, sambil ngapal 5 hadis ke atas, pas turun sama 5 hadis juga. Wah, itu namanya apa? Namanya kita itu betul-betul apa? Bukan hanya jalan-jalan toh yang kita dapatkan, tapi apa? Tapi ada faedah. Ya, supaya nanti ini Ustaz Karman supaya apa? Bikin apa? Bikin program gitu. Apa yang mau dihafal ini? Gitu. Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Oh iya. Jadi sehingga bermanfaat betul. Pulang-pulang dapat 10 hadis bisa disampaikan kepada yang lain. Maka ini, Tuan, kata beliau, sampai beliau apa? Sampai dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faqala lahu ar-rajul fi ayyami idin, maka ada orang laki-laki mengatakan pada hari Id tersebut, wa waktu rahatin masnunah, dan itu adalah merupakan waktu istirahat tahunan. Ai atatlubul ilma hatta fi ayyamil id, apakah kamu menuntut ilmu meskipun di hari Id? Faqala lahu Ibnul Maqwi mengatakan, idza alat hadhihi nafsu in sabbat ilal ma'rifati. Kalau jiwa ini sudah cinta sama ilmu, sudah tinggi cintanya sama ilmu, maka apa? Maka orang itu senang baca, senang untuk belajar. Dan ini yang saya dapat cerita, Pak. Ini yang sering saya dapat cerita dari guru saya. Syekh Mubil rahimahullah taala, habis sholat Id dibiarkan itu murid-muridnya main bola, gulat, ya kan dibiarkan. Tapi habis zuhur dipanggil sama Syekh Mubil, "Woi, ya tulabal ilm, ayo menuntut ilmu lagi." Belajar lagi mereka. Mereka merojaah sorof, merojaah nahwu. Syekh Mubil itu senang banget. Untuk apa? Untuk tanya i'rab. Makanya anak sering diceritain sama Abu Dzaifah Habibullah Ta'ala, kadang Syekh Mubil itu orang ngantri di kamar mandi itu ditanya, suruh i'rab, ini i'rabnya apa? Gitu. Baca syair, habis itu ditanya i'rabnya. Gitu. Itu setiap hari keadaan seperti itu. Dan subhanallah, dulu anak kalau lagi makan, makanannya bukan ayam gitu kan, makanannya nasi, kalau ada kentang alhamdulillah, jadi karbohidrat semua. Makanya anak sekarang subhanallah 4 sehat 5 sempurna dan lain sebagainya. Dulu saya makan belajar makannya nasi ada kentang sama-sama karbohidrat, ya alhamdulillah bisa ngapal gitu. Ketika ngapal itu lagi enak-enaknya makan, padahal juga tidak enak gitu loh. Itu kalau sudah Abu Dzaifah datang, itu subhanallah sudah sibuk kepala kita. Sibuk kenapa? Ini sibuk bentar lagi ditanya faraid, kalau nggak ditanya faraid kita itu ditanya syair. Ditanya-tanya sambil makan itu sambil ditanya, Ahmad, ini apa ini syahidnya dalam syair ini? Nah, ini faraid coba dihitung, ini dapat berapa? Dapat sekian, ini sekian, ini mati sekian. Sambil kayak gitu, ini sambil makan. Kadang saya mikir, Syekh, kok ailah Syekh? Perut ini masih biar terisi terlebih dahulu.
Kata beliau, guru kita Syekh Mobil itu jauh lebih sering tanya seperti ini. Bahkan antri kamar mandi waktu Id, gitu. Habis selesai Id waktunya main-main, gulat, panco dan lain sebagainya. Kata Syekh Mobil, kalau syabab, ayo sudah selesai waktu mainnya, ayo belajar lagi. Nah ini ternyata apa? Ibnul Makwi ini sama seperti itu. Waktu Id saja digunakan untuk apa? Untuk belajar. Kita waktu Id gunain untuk apa? Gitu. Cari tempat untuk apa? Rekreasi. Kan itu. Mana pantai yang bisa kita kunjungi? Gitu. Maka kata beliau, wa ma li rahatun wala ladzatun fi ghairin nadhari wal qiraah. Enggak ada kenikmatan kata beliau, tidak ada kelezatan kecuali apa? Kecuali seseorang itu baca, belajar, murojaah. Kemudian beliau mengatakan, qala al-Imam Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi rahimahullahu taala, kuntu yauman aqra'u ala Abi Ishaq al-Habbal bi Misr juz'an. Kata beliau, aku pernah suatu hari membaca kepada Abi Ishaq al-Habbal di Mesir juz'an ay min ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ani rajulun min ahli baladi min Baitul Maqdis. Maka datang kepadaku seorang laki-laki dari kampungku, dari Baitul Maqdis. Wa asarra ilayya kalaman faqala fihi inna akhaka qad wasala ila Syam. Kemudian dia bisik-bisik dan mengatakan apa? Sesungguhnya saudaramu itu sudah sampai ke Syam, ke negeri Syam. Wa dzalika ba'da dukhulil Atraq bi Baitul Maqdis. Itu setelah Turki Utsmani itu masuk kepada Baitul Maqdis. Wa qatalan nas, yang di mana apa? Orang-orang Atraq ini bunuh banyak manusia. Fawasaltul qiraah, kemudian aku lanjutkan ini baca. Meskipun apa? Meskipun dalam keadaan dia tahu keluarganya dalam keadaan genting, maka apa? Dia terus baca. Terus baca hadis tersebut. Faqala li Abu Ishaq kemudian mengatakan, "Malaka, ada apa denganmu? Kok kayaknya insyaghalat dhihnu?" Gitu kan? Pikirannya sudah apa? Sudah mulai enggak tenang. Qultu khair, insyaallah enggak apa-apa, aman. Gitu. Oh ini bahasanya insyaallah aman lah. Gaskan lagi, belajar enggak apa-apa. Qala la budda an tukhbirani ma. Kamu harus kasih tahu aku apa yang terjadi. Qala laka hadzal rajul, apa yang dikatakan oleh laki-laki ini kepadamu? Fa akhbartuhu bi qudumi akhi Saliman wa najatuhu minal qati ala aidi Turki. Telah mengabarkan kepadaku nih laki-laki tadi tentang saudaraku yang alhamdulillah selamat, gitu. Dan sudah selamat dari pembunuhan yang terjadi di negeri Syam oleh orang-orang Turk. Faqala li, maka Abu Ishaq mengatakan, kam laka lam taro'ah akhoka, berapa lama kamu enggak melihat saudaramu ini? Faqultu lahu sinin, bertahun-tahun. Faqala walima lam tadhhab ilaihi, kemudian beliau mengatakan, kenapa kamu enggak pergi kepada saudaramu tersebut? Faqala ma a'dhama hirsikum ya ashabal hadis. Faqultu hatta atammal juz'a. Nanti kalau aku sudah menyelesaikan ini pelajaran, baru apa tak temui. Gitu loh. Mau menyelesaikan apa? Menyelesaikan pelajaran dulu baru tak temui saudaraku. Maka beliau mengatakan ma a'dhama hirsikum. Nah, baru di sini ini ma ta'ajubiyah. Ma a'dhama hirsikum ya ashabal hadis. Begitu besarnya semangat kalian wahai ahlul hadis. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan qad tammal majlisu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarafa anni. Kemudian selesai majelis tersebut baru beliau pergi untuk menemui apa? Untuk menemui saudaranya. Ini ikhwan, perjalanan mereka para ulama, para salafus saleh. Dalam perjalanan apa? Dalam perjalanan ini. Teman, istri, anak tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menuntut ilmu. Justru terkadang mereka harus rela mengalahkan ini, keluarga ini untuk apa? Untuk ilmu. Terkadang mereka harus rela berkorban, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, temannya ditinggalkan, saudaranya ditinggalkan. Untuk apa? Untuk ilmu. Baru Allah Subhanahu wa taala melihat perjuangan yang seperti ini, baru ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru akan apa? Akan diberi taufik, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini.
Tapi kalau kita nggak punya perjuangan, kita nggak punya pengorbanan di dalam ilmu ini, gimana Allah Subhanahu Wa Taala mau menolong kita? Gitu loh. Baru tabrakan sama jalan-jalan saja, mending jalan-jalan. Baru tabrakan sama jadwal camping keluarga, apa? Yo ilmunya yang ditinggalkan. Baru tabrakan sama yang lain-lain, apa yang lain-lain? Wis apapun itu. Gitu. Maka kita tinggalkan ilmunya tersebut. Maka perjuangan inilah yang harus kita punya. Supaya apa? Supaya kita ini termasuk di antara zumratul ulama, termasuk di antara kelompoknya para ulama yang apa? Yang hidupnya habis untuk ilmu, yang hidupnya habis untuk apa? Belajar dan terus belajar. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.